Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Dewan Juri yang saya hormati, serta teman-temanku dari Sabang sampai Merauke yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Ramdan Saka Adiwiratya dari SMP Negeri 6 Salatiga. Nah, saya akan menceritakan tentang asal-usul kota Salatiga. Cerita ini diawali dengan seorang adipati dari Semarang yang dipimpin oleh Ki Ageng Pandanaran. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang sangat kikir. Pada suatu hari, saat Ki Ageng Pandanaran berjalan menuju ke pasar, dia bertemu dengan seorang penjual ilalang. Kebetulan Ki Ageng Pandanaran membutuhkan ilalang untuk memperbaiki kandangnya. Paman, berapa harga ilalangmu ini, Paman? 25 sen, Ger. 25 sen. Mahal betul. Bagaimana kalau 10 sen? Maaf, Ger. Paman rasa 25 sen harga yang cukup pantas. Lagi pula paman ambilnya dari jauh, Ger. Ya sudah, aku beli, tapi Paman harus mengantarkan ilalang ini sampai ke rumah. Baiklah, Ger. Mereka pun sampai ke rumah Ki Ageng Pandanaran. Ki Ageng Pandanaran memanggil salah satu abdinya. Pelayan, sini. Bawa masuk ilalang ini. Baik, Tuan. Pelayan itu membawa masuk ilalang. Ki Ageng Pandanaran melanjutkan pembicaraannya. Paman, aku rasa ilalang tadi kurang, Paman. Apakah Paman sanggup membawakannya lagi besok? Paman sanggup, Ger. Penjual itu pamit. Tidak lama setelah penjual itu pamit, pelayan tadi menghadap Ki Ageng Pandanaran. Tuan, saya menemukan uang 25 sen ini ditumpukan ilalang tadi, Tuan. Pelayan itu pun menyerahkan uang 25 sen kepada junjungannya. Ki Ageng Pandanaran menerimanya dengan senang hati. Wah, beruntung sekali aku. Uang yang kupakai untuk membeli ilalang tadi telah kembali. Keesokan harinya, saat diserambi rumah Ki Ageng Pandanaran, Paman, pagi sekali kau datang. Emangnya Paman ini berasal dari mana? paman berasal dari Gunung Jabal, Kangger. Dari Gunung Jabal, Kak. Apakah Paman mondok di sekitar sini? Tidak, Ger. Ya sudah, ini uangnya. Terima kasih, Ger. Tapi bolehkah paman meminta uang tambahan? Ki Ageng Pandanaran marah mendengar permintaan penjual itu. Apa? Nih, ambil 10 sen dan pergilah. Maaf, Ger. Paman tidak bisa menerima uang dengan cara yang kasar. Orang miskin aja minta dihargai. Maaf, Ger. Tapi kalau hanya harta, paman bisa mendapatkannya dengan sekali cangkulan. Omong kosong. Buktikanlah kalau Paman benar, aku akan langsung berguru dengan Paman. Ki Ageng Pandanaran memanggil abdinya untuk mengambilkan cangkul. Ini paman cangkulnya. Penjual itu langsung menancapkan cangkul ke tanah. Ketika diangkatnya,
bongkahan tanah itu berubah menjadi kepingan emas. Ki Ageng Pandanaran kaget. Wah, sebenarnya siapa orang ini? Dia pasti bukan orang sembarangan. Penjual itu membuka capinya. Kanjeng Sunan Kalijaga, maafkan saya Kanjeng, maafkan. Saya kilaf. Baiklah, aku memaafkanmu. Tapi kalau kau mau bertaubat, Saya bertaubat Kanjeng. Bolehkah saya berguru dengan Kanjeng Sunan? kalau kau mau berguru denganku, teruslah berjalan menuju arah selatan sampai kau menemui pohon jati muda. Tapi kau tidak boleh membawa bekal apapun. Tiba-tiba Kanjeng Sunan Kalijaga menghilang. Ki Ageng Pandanaran menceritakan kejadian itu kepada istrinya, Nyai Pandanaran. Dan Nyai Pandanaran pun ingin ikut serta. Ki Ageng Pandanaran memperbolehkannya dengan syarat tidak boleh membawa bekal apapun. Tetapi Nyai Pandanaran tidak mau mendengarkan kata suaminya itu. Dia mengambil tongkat bambu gading dan diisinya dengan perhiasan. Ki Ageng Pandanaran marah dan meninggalkannya. Ki Ageng Pandanaran memulai perjalanannya. Di tengah perjalanan, Ki Ageng Pandanaran dicegat dengan 3 orang penyamun. Hei kau Pandanaran yang kikir, serahkan semua hartamu. Aku tidak membawa harta apapun. Tapi kalau kalian mau harta, tunggulah di sini. Sebentar lagi akan ada perempuan yang lewat. Dia membawa tongkat bambu gading. Di dalamnya ada harta perhiasan. Tapi ingat, kalau kalian sudah mendapatkannya, biarkanlah wanita itu lewat. Baiklah, tapi awas kalau kau berbohong. Ki Ageng Pandanaran melanjutkan perjalanannya. Tidak lama kemudian Nyai Pandanaran tiba di tempat itu. Nyai Pandanaran langsung direbut tongkat bambu gadingnya dan diambil semua hartanya. Nyai Pandanaran berteriak, lepaskan aku, lepaskan, dasar kalian seperti binatang. Tiba-tiba wajah ketiga penyamun itu berubah. Mbek, mbek, suaraku, Wajahku, Nyai, tolong kembalikan wajah dan suara kami seperti semula, Nyai. Nyai Pandanaran kebingungan karena tidak bisa mengembalikan wajah mereka. Mereka pun sepakat menyusul Ki Ageng Pandanaran. Mereka pun akhirnya bertemu Ki Ageng Pandanaran. Ki Ageng Pandanaran kaget melihat istrinya dikawal dengan 3 orang berkepala hewan. Istrinya pun menceritakan kejadian itu kepada suaminya. Di sini ada 3 kesalahan. Yang pertama, kau istriku, kau tidak mau mendengarkan kata suamimu ini. Yang kedua, kalian semua, kalian terlalu mementingkan harta dan tidak mau melepaskan wanita itu. Yang ketiga, kesalahanku sendiri, aku terlalu kikir dan terlalu duniawi. Sejak saat itu, tempat ini dikenal sebagai Salatiga. Kebetulan di tempat itu juga ada 3 batu yang bertumpuk. Dalam bahasa Jawa, batu ada selok. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah: pertama, mau memaafkan kesalahan orang lain dan bertobat. Kedua, jangan mengukur sesuatu dengan harta, karena harta sifatnya sementara. Ketiga, kita harus saling menghargai dan menghormati. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.